Minta yang terbaik dari Bapa. Bapa selalu kasih yang terbaik. Waktu dia sedang terpuruk pun, rusak sekalipun, waktu kembali, yang terbaik pula yang dia kasih. Aduh, Tuhan hebat. Tepuk tangan buat Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 24, di mana dalam cerita itu tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Ya, setelah dia meminta jatahnya kepada bapaknya, bagiannya kepada bapaknya, lalu dia menjauh dari bapak, ya, pergi dari rumah bapak. Dia pikir dengan uang yang dia punya, ya, yang sangat banyak, dia bisa pakai dengan berfoya-foya, ya, membuat dia bisa bertahan hidup ini dan itu. Tapi ternyata, saudara, waktu dia mengambil bagiannya, menjauh dari rumah bapak, hidup tambah hancur, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya kalau kita baca, ampas babi pun dia mau makan, saudara-saudara. Itu akibat dari kesalahannya sendiri. Saya mau kasih tahu kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan hancur. Jauh dari Tuhan kita pasti binasa, saudara-saudara. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Amin. Kita boleh ada di sini, saudara, tapi hati kita terus melekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Baca dulu penyesalannya di dalam Lukas 15, dimulai ayat 17 sampai ayat 24. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai menyadari kesalahannya. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kalau sudah sadar bahwa Anda salah, datang ke Tuhan, mengaku dosa Anda, saudara, dia pasti mengampuni kita. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul. Saudara perhatikan di ayat 20 sini, saudara. Dia sadar dan dia kembali ke rumah Bapa, saudara. Kesadaran penting, tapi jangan habis disadar saja lalu tidak melangkah. Sadar bahwa saya sudah buat salah, melangkah, saudara. Datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan buang Anda? Tuhan tidak buang Anda. Dari bagian yang saudara baca ini, saudara, waktu anak bungsu ini kembali, mungkin dalam pemikirannya, saudara, saya pasti dibuang. Saya sudah melakukan kesalahan, Bapa pasti tidak terima saya. Yang minimal saya bisa ada di itu rumah sajalah. Jadi pelayan juga tidak apa-apa. Meskipun Bapak benci saya, Bapak tidak terima saya lagi, tapi kalau bisa saya ada di situ. Dalam pemikirannya dia pasti dibuang, dalam pemikirannya pasti dia ditolak. Tapi saudara lihat dalam cerita ini, ayahnya itu berlari, bukan jalan, saudara, bukan berlari. Kalau sampai dia berlari itu karena dia rindu anaknya itu kembali. Dia sangat merindukan anaknya yang telah lama menghilang dari rumah Bapa. Dia rindu, saudara. Aku berlari mendapatkan dia, merangkul dan apa di situ, mencium dia. Bukankah itu sedang berbicara tentang satu hubungan yang erat antara Bapa dan anak. Anak kembali, Bapa tidak buang dia. Bapa terima dia. Memang Bapa di dunia kadang-kadang, saudara, tolak kita, ya, karena kesalahan kita. Mungkin Bapak-bapak di dunia mengatakan, kami tidak butuh kamu, kami tolak kamu, kamu sudah dicoret dari daftar kartu keluarga. Tapi dengar, saudara, Bapa di sorga, dia terima Anda, nama Anda tercatat di sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi kita. Bagi teman-teman semua di sini tidak ada kata terlambat, ya. Terus dekat sama Tuhan, tetap percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Baca 21 sampai 24, kakak, dan sebagai penutup bagian itu. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sudah lihat di sini, bapaknya terima dia kembali, saudara. Bahkan pakaikan segala sesuatu yang terbaik, cincin, ya, sepatu yang terbaik, dia berikan buat anaknya. Sudah lihat, depo anak minta yang terbaik dari Bapa. Bapa selalu kasih yang terbaik. Waktu dia sedang terpuruk pun, rusak sekalipun, waktu kembali, yang terbaik pula yang dia kasih. Aduh, Tuhan hebat. Tepuk tangan buat Tuhan.
Ya, saya berharap khotbah ini memberkati kita. Amin, saudara. Kita nih kotor, layaknya dihukum. Kita nih layaknya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Tapi dengan kasih karunia-Nya, dengan kemurahan-Nya, saudara, waktu kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, Dia memeluk kita, mendapatkan kita. Amin, saudara semua, anak-anak Amazing Youth dan Teens, dan juga anak-anak di lapas. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya khotbah ini memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah.